kita semua yang hadir pada pagi hari ini merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Baik, saya akan masuk dalam pembahasan yang ketiga dari seputaran khotbah tentang makna di balik peristiwa Jumat Agung dan sekitarnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Jumat Agung dan nanti sampai kepada puncaknya Paskah, kita diminta untuk bukan hanya sekedar merayakan, tetapi kita juga diminta untuk dapat memaknai. Karena tidak ada arti sama sekali kalau semua perayaan kekristenan itu hanya sekedar kita rayakan secara seremonial, tanpa memaknai arti di balik setiap peristiwa yang terjadi. Dan karena itu saudara, dalam beberapa minggu berturut-turut ini kita sudah membahas beberapa poin penting seputaran tentang makna rohani di balik Jumat Agung, yaitu antara lain saudaraku, saya membaginya dalam beberapa poin penting. Klik. Saya membaginya dalam beberapa poin penting, kurang lebih ada 4 poin yang kita sama-sama pelajari. Yang pertama yaitu tentang kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus yang memberikan teladan buat kita. Lalu kemudian yang kedua, kita sudah membahas juga tentang Yesus dan pemerintah. Pada waktu Pontius Pilatus secara khusus kita soroti. Dan minggu lalu pembahasan kita sudah sampai kepada makna besar yang kedua dari tema kita tentang makna rohani di balik peristiwa Jumat Agung ini. Ya. Baik. Belum bisa. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari tema kita ini, saudara, dan saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita akan membahas tentang Jumat Agung itu. Kita akan membahas tentang Jumat Agung itu dan juga kemurtatan yang terjadi pada peristiwa Jumat Agung. Apakah yang terjadi? Bukan, dia pun Bluetooth, coba dilihat. Siapa tahu longgar. Ya tidak mau. Oke, klik bantu saja. Baik, kita akan memperhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi saya bicara, saya berharap bisa langsung diklik karena saya punya pointer tidak nyambung di situ. Ya, kemanusiaan Yesus yang memberi teladan sudah, lalu kemudian Yesus dan pemerintahannya sudah. Hari ini kita belajar Jumat Agung dan kemurtatannya, dan nanti pada minggu yang berikutnya kita akan mempelajari tentang Yesus yang memberikan pengharapan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang akan kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perhatikan dulu apa yang sudah kita bahas untuk mengingatkan atau menyegarkan kita kembali tentang peristiwa kemanusiaan Yesus yang memberikan teladan kepada kita. Ada beberapa poin besar yang kita sudah perhatikan tentang keteladanan Tuhan Yesus dalam seputaran tentang kemanusiaannya. Yang pertama bicara soal kasihnya kepada manusia. Saya membaginya lagi dalam beberapa poin penting, yaitu yang pertama tentang bagaimana Yesus itu menyatakan kasihnya kepada kita dengan melakukan banyak sekali perkara-perkara jasmani
memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani. Itu adalah bagian daripada Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Tetapi bukan hanya saja menolong kita dengan memberikan berkat-berkat jasmani buat kita, tetapi juga lebih daripada itu, Dia menyatakan kasih yang terbesar buat kita semua dengan memberikan dirinya buat saudara dan saya mati di Golgota sehingga kita boleh diselamatkan. Itu juga karena kasih Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal yang kedua yang kita pelajari dari keteladanan Tuhan Yesus Kristus adalah bicara soal kerendahan hatinya. Ini juga kita sudah bahas, jadi saya cuma ulang cepat-cepat saja. Ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memberikan teladan soal kerendahan hati. Apa saja itu? Dia menyatakan posisi yang rendah, meskipun seharusnya Dia memiliki posisi yang sangat tinggi di atas segala-galanya, tapi Dia mau menjadi rendah, menjadi biasa-biasa saja. Itu membuktikan kerendahan hatinya. Yang kedua, kita juga melihat kerendahan hati daripada Tuhan Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia ini, dengan saudaraku tidak merasa spesial atau lebih utama, dan juga tidak iri dan marah ketika ada orang lain yang melebihi Dia. Itu saudaraku kita juga sudah bahas panjang lebar dalam bagian itu. Yang ketiga, dalam pembahasan kita, saudaraku, kita melihat bagaimana kerendahan hati itu ditunjukkan dengan sikap Tuhan Yesus yang mau menghargai orang lain. Ini kita sudah perhatikan. Dan minggu yang lalu kita belajar tentang Yesus dan pemerintah, secara khusus tentang roh Pontius Pilatus. Dan kita sudah membahas juga beberapa poin penting tentang Pontius Pilatus itu. Yang pertama adalah roh yang tidak mau bertanggung jawab, atau roh yang melepaskan diri dari berbagai tanggung jawab. Itu kita temukan di dalam pembahasan kita tentang Pontius Pilatus. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga sudah melihat bahwa roh Pontius Pilatus itu roh yang mengetahui kebenaran tetapi justru bertindak sebaliknya. Dan yang ketiga, roh Pontius Pilatus itu adalah roh yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Nah, inilah pembahasan-pembahasan kita seputaran tentang Yesus dan pemerintah pada minggu yang lalu. Baik, hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu Jumat Agung dan kemurtatan. Ayat yang menjadi sorotan kita adalah Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 31. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua bagian besar yang kita akan bahas pada bagian Ibrani 10 ayat 19 sampai 31 ini. Tampilkan di slide saja dulu. Ya. Yang pertama, bagian besar yang pertama adalah kita akan membahas soal Jumat Agung itu secara khusus dari teks Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 25. Lalu yang kedua, kita akan bahas tentang kemurtatan yang terjadi dari Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Nah, mari kita bahas dua bagian besar ini secara bertahap, saudara. Jadi ini pasti minggu depan berlanjut lagi satu. Kita mulai saja dengan Jumat Agung, yaitu anugerah bagi saya. Sebutkan tema ini sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 19 mulai sampai 25. Kita bersahutan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita,
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita bicara tentang Jumat Agung, itu kita berbicara tentang bagaimana Yesus mati di atas kayu salib atau pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi Jumat Agung itu, saya ulang lagi, berkaitan erat dengan penyalibannya dan juga pengorbanannya di atas Golgota bagi kita sekalian. Saudara, dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25, tersirat jelas tentang bagaimana, saudaraku, pengorbanan Yesus itu atau kematian Tuhan Yesus itu, atau bagaimana darah Kristus itu dicurahkan bagi saudara dan saya dalam peristiwa Jumat Agung itu, sehingga ini menjadi sesuatu yang penting buat hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tadi saya katakan bahwa Jumat Agung itu adalah anugerah bagi saya dan saudara. Jumat Agung itu adalah berkat buat kita semua. Karena itu saudara, kita bersyukur peristiwa Jumat Agung itu telah membawa saudara dan saya melihat anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan buat hidup kekristenan kita. Ada amin? Nah, pada pagi hari ini kita akan memperhatikan saudara, apa sajakah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dari peristiwa Jumat Agung itu. Saudara, kalau kita bicara tentang anugerah, itu beda dengan hadiah. Anugerah itu beda dengan yang namanya kado, ya. Meskipun hadiah itu orang kasih juga gratis, tetapi beda dengan anugerah. Karena orang hanya dapat hadiah atau kado itu jikalau ada sesuatu yang terjadi dalam diri orang itu. Misalnya, itu orang ulang tahun, baru orang bisa kasih kado dia. Tidak ada duduk-duduk lalu satu datang bawa kasih kotong kado, ya, bilang selamat Pak Pendeta, kita kasih kado. Kado apa ini? Katong pasti tanya begitu. Ya sudah, kado atau hadiah itu diberikan karena ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara, anugerah itu sebenarnya bukan kado. Anugerah itu bukan hadiah. Anugerah itu lebih tinggi nilainya dari sekedar hadiah. Anugerah itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar kado, meskipun sama-sama gratis. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah pemberian kepada orang yang tidak layak menerima, pemberian kepada orang yang tidak pantas untuk menerima. Kita ini orang-orang yang tidak pantas menerima, tapi kemudian Tuhan memberi, itu namanya anugerah. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu dapat anugerah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jumat Agung itu memberikan kepada kita bukan kado, tapi anugerah. Kita yang tidak layak, kita yang sampah, kita yang najis, kita yang kotor, kita yang berdosa, kita yang bukan siapa-siapa, bukan keturunan Yahudi, bukan keturunan Yunani, bukan keturunan dari Kristus Yesus, tetapi kita bersyukur Dia Allah, Dia Yesus Kristus mau menyatakan anugerahnya kepada kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan itu anugerah kita dapat lewat peristiwa yang namanya Jumat Agung, ya. Jumat Agung itu memberikan kita anugerah yang dahsyat, luar biasa. Pertama, anugerah yang kita peroleh adalah, saudara, kita ini mendapat hak untuk menghadap Allah. Itu anugerah yang Tuhan beri. Saudara dan saya diberi hak untuk bisa bertemu Tuhan. Saudara dan saya diberi hak untuk dapat menghadap Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bicara soal Allah, kita bicara soal pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa, pribadi tertinggi, pribadi yang punya kekuasaan di atas segala kekuasaan. Kalau kita baca kitab Kolose, saudara, dikatakan semua
pemerintahan akan tunduk dan takluk kepadanya. Tetapi saudara, kita bersyukur oleh peristiwa Jumat Agung, oleh peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus, oleh peristiwa kematiannya, kita semua mendapat hak untuk bisa bertemu dengan Sang Raja di atas segala raja, bertemu dengan Sang Pemilik alam semesta, bertemu dengan Allah yang luar biasa. Itu karena peristiwa Jumat Agung. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kotong dikasih kesempatan ketemu bupati, sabotong pumbangga minta ampun. Ya. Apalagi naik sedikit ketemu gubernur, naik sedikit saudara ketemu presiden, menteri, kita bangga. Saudara yang terkasih, kenapa? Karena tidak sembarang orang bisa ketemu, hanya orang-orang yang diberi hak saja yang bisa ketemu. Tapi kita bersyukur, kita bukan ketemu siapa pemimpin di dunia ini, tapi kita bertemu dengan pemimpin sorga dan pemimpin dunia. Dia memberikan hak kepada kita lewat peristiwa Jumat Agung, sehingga kita bisa menghadap Allah kapan saja, di mana saja, mau apa saja. Saudara bisa ketemu Tuhan tanpa ada yang menghalangi. Anugerah terbesar. Lihat ayat ini, Ibrani 10:19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita, saudara, tabernakel itu ada 3 bagian, ya, atau bait sucinya orang perjanjian lama, orang Israel, itu namanya tabernakel, ya. Itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu namanya halaman. Lalu bagian yang kedua itu namanya ruang kudus. Lalu bagian yang ketiga itu namanya ruang maha kudus. Saudara. Nah, orang Israel itu tidak boleh masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Mereka hanya bisa datang ke bait suci itu hanya terputar di halaman saja. Saudara. Mereka tidak punya hak untuk bisa masuk ke ruang kudus. Yang punya hak untuk masuk ke ruang kudus itu hanya imam-imam dan orang-orang Lewi. Itu yang diberi hak untuk bisa atur segala sesuatu di ruang kudus. Ada meja roti pertunjukan yang di sana disusun 6 ketul roti, sebelah 6, sebelah 6. Lalu kemudian saudara ada kaki dian, lalu kemudian ada mesbah dupa, dan itu yang bisa lakukan semuanya itu di dalam ruang kudus itu hanyalah orang Lewi yang diberi tugas, atau para imam-imam. Yang lain tidak boleh. Orang Israel, lu yang rakyat biasa, itu hanya boleh datang di halaman, tidak bisa masuk ruang kudus. Karena itu ruang yang betul-betul sakral, ruang yang dipercayai bahwa di situ saudara terkasih dalam Tuhan, hadirat Allah bisa dinyatakan. Nanti ruang kudus baru ada satu ruang lagi yang namanya ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu dipisahkan dengan ruang kudus, ada sebuah tabir atau semacam kain yang menutupi, sehingga tidak boleh ada orang lain yang masuk ke dalam ruang maha kudus kecuali hanya imam besar. Dan itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Tidak boleh tiap lu suka-suka lu mau masuk, suka-suka lu mau, tidak bisa. Bahkan waktu imam besar itu masuk, saudara depung kaki itu diikat rantai, ya, kakinya diikat rantai. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu di dalam sana, tidak boleh ada orang yang piangka depung mayat. Misalnya dia mati tiba-tiba, itu hanya bisa hela sakas keluar. Karena begitu sakral, begitu kudusnya tempat itu, makanya disebut ruang maha kudus. Saudara, dalam ruang maha kudus itu hanya ada satu benda di sana. Benda itu namanya tabut perjanjian Allah, ya, yang bangsa Israel pikul kiri kanan tuh. Itu ada dalam saudaraku ruang maha kudus. Dan ketika imam besar masuk membawa darah persembahan domba, ya saudara, disiram di atas itu tutupan peti perjanjian yang ada 2 kerub besar, saudaraku, maka kalau Allah berkenan, maka Allah kemudian hadir dengan sekinahnya. Sekinah itu kemuliaan Allah, ya saudara. Kemuliaan Allah itu akan nyata di tengah-tengah bangsa Israel, terutama di ruang maha kudus itu.
pada waktu dipersembahkan korban. Arti daripada sekinah itu bahwa oh Tuhan terima dong persembahan, dosa diampuni, dan bangsa Israel bisa kemudian menjalani hidup sepanjang 1 tahun lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi tidak sembarangan orang. Imam besar itu juga hanya 1 orang, tidak ada 2 orang, saudara. Kalau Lewi itu masih 1 suku, tetapi kalau imam besar itu tidak boleh yang lain kecuali Harun, keturunan Harun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu sakralnya itu tempat. Tetapi peristiwa Jumat Agung, tempat yang tadinya hanya bisa dimasuki oleh kaum Lewi, yang tadinya hanya imam besar saja yang punya hak, sekarang lewat peristiwa Jumat Agung, kita yang tidak layak, kita mendapat anugerah sehingga kita bisa ketemu Tuhan, kita bisa masuk ruang kudus, kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Itu hanya karena anugerah yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Beri tepuk tangan. Makanya ada lagu yang mengatakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Nah, ini sebenarnya ini ayat dong, ini yang sedang dibicarakan. Ya. Jadi kita ini maksudnya dikasih hak. Tidak ada hak, tapi dikasih hak. Oleh siapa? Oleh kematian Yesus, oleh pengorbanan Yesus, oleh peristiwa Jumat Agung. Kita bersyukur sekali kita dapat hak itu. Saudara, sekarang saya tunjukkan ini ayat-ayat yang tadi saya sebut dalam perjanjian lama. Bahwa orang tidak bisa sembarang ketemu Tuhan Allah. Lihat kitab Keluaran, tampilkan saudaraku. Ya, lanjut, klik aja. Keluaran pasal yang ke-9, Keluaran pasal yang ke berapa ini? 19, ya betul, 19, ya, ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub yang kuberitakan kepada orang Israel. Ayat yang ke-16, ya jemaat, 1, 2, 3. Saudara lihat, kalau Tuhan datang itu dia datang model kayak ada guru kilat, awan padat yang datang sudah bunyi sangkakala yang bukan main-main, sangat keras, sehingga itu memberi pertanda bahwa jangan main-main. Kalau kau tidak dikasih hak, jangan coba-coba dekat. Ini bangsa begitu gemetar, mereka takut sekali kalau Allah mau datang di tengah-tengah mereka. Ayat 20 dari kitab Keluaran 20, ayat 19 dari kitab Keluaran 20, sama-sama, 1, 2, 3. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi nanti mati, don't takut. Saudara, kalau Tuhan yang bicara langsung putus napas semua. Karena lu tidak ada hak, tidak dikasih hak untuk bisa bertemu Tuhan. Hanya orang-orang tertentu. Musa bisa, karena dia adalah imam, dia juga hamba Allah. Saudaraku, dia nabi yang dipercaya. Tapi yang lain jangan coba-coba. Allah berani omong dan lu mungkin Allah cuma bilang, lu langsung mati, dead memang. Ya saudara, itu zaman perjanjian lama, begitu keras sekali. Saudara, makanya orang tidak berani, orang tidak bisa main-main ketika mau datang ketemu Tuhan. Lihat Keluaran pasal 20, ayat 20 sekarang. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. 21 jemaat, 1, 2, 3. Musa bilang, Tuhan datang, dia mau coba bosong, supaya bosong jangan bikin dosa. Tapi itu tuh bangsa Israel masih takut. Mereka berdiri jauh-jauh, mereka tidak berani mendekat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kecuali hanya Musa yang pergi mendekati di mana Allah ada. Lain sudah berani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kita ini bersyukur sekali. Saya ulang, peristiwa Jumat Agung
Kita yang tadinya hanya bisa berdiri jauh-jauh, kita yang tadinya tidak layak untuk ketemu Tuhan Allah. Sebab saya ulang, kita bukan keturunan Israel, kita bukan dari suku Lewi, kita apalagi imam besar, kita jauh sekali. Kita ini bangsa-bangsa kafir yang seharusnya binasa, yang seharusnya dibuang. Alkitab berkata kita ini zaitun liar yang dicangkokkan. Tapi kita bersyukur peristiwa Jumat Agung telah membawa saudara dan saya boleh berdiri lebih dekat, dapat berjumpa dengan Allah. Kita bisa bertemu muka dengan Allah. Saudara, itu bukan karena kita, tetapi itu hanya karena anugerah yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus, tampilkan dulu ini ayat dalam isi worship Yakobus pasal 4. Saya ingat ayat ini, ayat 8. Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Takhirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang menduan. Makanya Tuhan bisa bilang, hei merdekat sini sudah, merdekat beta. Kenapa sekarang Dia berani memberikan pernyataan itu? Karena saudara sudah dikasih hak untuk bisa mendekat kepada Allah. Dulu orang tidak bisa mendapatkan hak itu. Orang tidak sembarang mendapatkan, saudaraku, kesempatan untuk bertemu Tuhan. Tapi sekarang Tuhan bilang, mendekatlah kepada Allah. Saudara, di bagian teks lain Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekarang Dia undang kita, ayo datang, ayo mendekat, ayo mari. Kamu sudah saya kasih hak. Saya kasih hak sama kamu lewat peristiwa kematian ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, sudahkah kita sadar? Kembali kepada PowerPoint kita. Sudahkah saudara sadar untuk menggunakan hak itu bertemu dengan Allah? Atau tidak? Orang suka sih hak, tapi separuh suka ini hak. Makanya banyak orang tidak mau ketemu Tuhan, ya. Padahal Tuhan suka sih hak untuk ketemu Tuhan kapan saja. Bahkan Tuhan undang, mari sini. Tuhan bilang, deka beta. Seandainya saudara, Jokowi tiba-tiba tadi malam WA sama saudara, WA-nya bilang begini, Bapak mohon, hari ini juga tiket saya sudah pesan untuk Bapak mohon langsung ke Istana Negara, ketemu saya. Saya rasa Bapak mohon tidak datang gereja, itu dia langsung terbang menuju di Jakarta. Saudara, karena kapan lagi dapat hak model begini? Tapi ada banyak orang Kristen, saya ulang, tidak menggunakan hak yang Tuhan kasih untuk ketemu Tuhan. Malah dia jauh-jauh dari Tuhan, malah dia menghindari Tuhan, malah dia malas ketemu Tuhan. Minta maaf saya pakai ini kata, bodohnya minta ampun. Saudara, padahal ini kita dikasih anugerah ini loh. Ini anugerah. Lu sebenarnya son pantas. Ada orang lain yang pantas, itu orang Israel. Tapi dia mau ambil lu yang soleh pantas ini, dia kasih lu hak untuk ketemu dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini anugerah yang luar biasa. Makanya Jumat Agung ini renungkan baik-baik, ya. Salibkan Yesus yang sebentar lagi potong sejalan salib itu. Ingat baik-baik. Aduh, kalau Yesus soalnya disalibkan, ini hak, ini besoknya dapat. Lu biar rajin pergi gereja terus, tapi saudaraku, kalau kau tidak ketemu Tuhan, bikin apa? Rajin sembahyang, tapi kalau tidak ketemu Tuhan, bikin apa? Itu kan butuh hak diberikan. Butuh hak diberikan, baru kita bisa menghadap Dia. Next. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, apa saja hak yang Tuhan kasih sama kita? Nanti saya gali lebih dalam pada kewajiban ya, orang yang terima anugerah. Saya bahas dulu tentang anugerah ini. Ya. Yang kedua, orang yang dikasih anugerah di Jumat Agung itu dia mendapat jalan yang terbuka kepada Bapa. Saudara, lihat teksnya ayat 20 dari Ibrani pasal 10.
Ya, bersama. 1, 2, 3. Karena ia telah, dan yang hidup bagi kita melalui tabir yang itu dirinya sendiri. Tadi saya sudah bilang ada tabir atau ada tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Tapi waktu saudara Yesus disalibkan, kalau saudara baca dalam Injil-Injil, dikatakan bahwa tirai itu terbelah menjadi 2. Tarobek itu tabir itu. Kalau bahas yang lebih saudara, gorden itu tarobek buang. Jadi sebenarnya adalah itu pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Itu tidak ada lagi. Karena itu tirai terobek, terpisah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, lalu siapa yang menjadi tabirnya? Siapa yang kemudian saudaraku jadi tirainya? Yesus berkata, dirinya sendiri. Jadi dia yang sekarang berdiri jadi itu tabir. Saudara, dia yang berdiri menjadi itu golden itu. Dia yang menjadi tirai itu. Dengan kata lain, lu hanya bisa masuk kalau lu lewat depu diri. Lu soalnya bisa lewat lain tempat. Kalau lu mau masuk karena di ruang maha kudus itu lu mau ketemu Tuhan Allah yang tadi suka siluhat, ya saudara, tidak bisa lewat yang lain. Hanya bisa lewat satu pribadi. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain menuju ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14. Perhatikan ayat ini, tampilkan. Nah, ya. Oke. Jemaat, sama-sama. 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak lewat saya ini. Saya berdiri di muka pintu. Nah, lu mau lewat mana? Allah ada di belakang. Saudara, ada di belakang tabir atau di ruang maha kudus. Mau lewat mana? Mesti lewat sini dong. Lu tak putar, tidak ketemu. Lu mau lewat mana? Mesti lewat ini satu pribadi. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sekali Jumat Agung ini membawa saudara dan saya semakin menyadari bahwa Yesus itu segalanya dalam kitab hidup. Kalau tanpa Yesus tidak ada seorang bisa ketemu Bapa di sorga. Tanpa Yesus tidak ada seorang yang bisa menghadap Allah. Tanpa Yesus tidak ada, karena dia satu-satunya jalan. Dia satu-satunya tabir. Dia satu-satunya tirai yang berdiri di antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu ingatkan, makanya jangan gamatar untuk pindah agama. Jangan gamatar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena di tempat lain Anda bisa ketemu berkat jasmani, di tempat lain Anda bisa ketemu yang lain-lain, tapi di tempat lain Anda tidak bisa ketemu Allah. Lu mau berseru model kayak apapun, lu tidak bisa ketemu Tuhan. Lu mau jungkir balik, tikam lutut sampai dada dong, testa dong, pelat hitam semua, julusan akan ketemu Tuhan Allah. Karena orangnya bisa ketemu Tuhan Allah kecuali hanya lewat satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia sang pemberi mutlak satu-satunya anugerah yang membuat saudara dan saya bisa berjumpa dengan Allah. Ini tidak boleh dilupakan ini, ya. Banyak orang bisa mengaku menghadap Tuhan, tapi sebenarnya tidak berjumpa Tuhan. Kenapa? Karena ada tabir yang memisahkan dia, ada penghalang yang memisahkan dia, sehingga jalan menuju Allah tertutup. Lu mau lewat mana? Yesus mesti berdiri di situ dahulu. Tabir itu tidak bisa disobek oleh yang lain. Penghalang itu tidak bisa ada yang lain yang bisa robek. Imam besar juga tidak bisa robek. Nah, ya. Orang Lewi yang saudaraku hadir tiap hari di ruang kudus juga tidak bisa. Orang Lewi itu tiap hari, karena dia fungsi tiap hari mesti bakar dupa. Mesti bakar dupa, jadi dia tiap hari masuk ruang kudus. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada satupun yang bisa robek itu tabir. Hanya Yesus yang robek itu tabir. Tabir itu tidak lain bicara soal dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harus ada dulu yang menebus kita dulu. Ada yang bayar utang kita dulu, baru kita bisa ketemu Allah. Karena itu tabir.
Dosa itu penghalang. Kejahatan kita itu penghalang. Kita tidak bisa ketemu Tuhan Allah. Lihat Yesaya pasal 59 ayat 1. Mari kita mulai pembacaan ini. 1, 2, 3. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah, ini yang tabir itu. Itu tabir itu. Ada terpisah kita. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala apa? Nah, ini tabir kejahatan dan tabir dosa ini siapa yang bisa robek? Hanya satu pribadi, dialah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saudara, Jumat Agung peristiwa yang luar biasa. Tanpa Yesus tidak ada orang bisa ketemu Tuhan. Tanpa Yesus tidak ada orang bisa ketemu Allah. Tanpa Yesus, saudara dan saya, kita cuma hanya ada di halaman, mentok-mentok masuk ruang kudus. Tidak mungkin Anda bisa ketemu Tuhan di ruang Maha Kudus. Itu sesuatu yang impossible. Karena ada dosa tirai yang sedang menutupi. Ada kejahatan tirai yang sedang menutupi. Dan tirai itu hanya bisa diroleh. Tirai itu hanya bisa dilepaskan kalau ada satu pribadi yang melepaskan, dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itu hak yang Tuhan kasih sama saudara dan saya. Anugerah yang Tuhan kasih sama kita luar biasa. Jadi bukan hanya bisa ketemu Tuhan kapan saja, ya, tapi kita bersyukur kita punya perantara. Tiap hari kita bikin dosa, tiap hari kita punya kejahatan, tiap hari. Tetapi saudara, darah Yesus itu berkuasa mengampuni dosa kita. Sehingga saudara, tiap hari pun saudara bisa ketemu Tuhan. Ketika Yesus mengampuni dosa saudara, saudara bisa menghadap Allah. Dosa disucikan menghadap Allah. Dosa disucikan menghadap Allah. Saya bicara ini bukan berarti saudara kita anggap enteng jadi kita tiap hari main-main berdosa. Tidak. Tetapi kita bersyukur, kita ini kan tidak sempurna. Siapa yang hari ini berkata, hari ini saya tidak berdosa? Tidak ada. Dosa itu pasti masih ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya bedanya dia punya kapasitas dan intensitas. Kalau dulu mungkin kita pun dosa, saudaraku, kita bikin satu hari bisa 10 kali. Setelah kenal Yesus ya mungkin 1-2 kali. Masih ada. Tapi tidak ada yang bilang murni nol, omong kosong. Termasuk pendeta yang ngomong ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Iya. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus. Makanya setiap kali kita berdoa, Bapa, ampunilah aku. Nah, kenapa lu minta ampun? Karena ini hari lu ada bikin salah. Yesus, ampuni saya. Karena hari ini saya salah. Kalau tidak ada itu Yesus Kristus yang menjadi penyedia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka satu hari kita bisa tidak bertemu dengan Yesus. Tidak bertemu dengan Allah. Karena tidak ada penebus dalam hidup kita. Tapi Yesus hadir dalam peristiwa Jumat Agung sebagai penebus tunggal buat saudara dan saya. Sehingga semua orang wajib. Anda mau bikin baik model karmana pun tetap satu dosa mengkamirkan semua kebaikanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Anda bikin kue, misalnya bolu, kue basah. Kue basah 8 telur, misalnya, saudara. Ya. Anda kasih pica telur pertama, telur kedua, telur ketiga, sampai ke telur ke-8, telurnya busuk. Tapi mau tidak mau Anda supaya cakas masuk. Saudara, saya mau tanya, itu kue kira-kira jadi atau tidak? Hah? Tidak jadi, pasti saya yakin dan percaya, meskipun saya tidak tahu bikin kue. Ya saudara, karena satu telur itu mempengaruhi semua adonan. Jadi saudara bikin baik 7 hari, satu hari saudara bikin baik 7 kebaikan. Satu dosa saja bikin rusak semua. Nah, bagaimana supaya saudaraku kita ini bisa tidak rusak? Harus ada yang menebus kita. Harus ada yang menggantikan kita. Harus ada yang menebus dosa kita. Siapa dia? Yesus. Makanya tidak bisa saudaraku, lu mau bikin apapun yang terbaik. Orang bilang beramalkah, bersedekahkah? Tidak akan bisa.
saudara, karena hanya ada satu pribadi yang bisa melenyapkan atau menghapus dosa manusia, dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, di luar Yesus lu pun dosa tak tumpuk. Ya, saudara, jadi jangan rencana bilang semua agama sama saja. Ya, semua agama sama saja. Lupi sudah, lu pun dosa akan tak tumpuk di sana. Yesus tidak hadir bagi orang yang sekali lagi tidak mengakui Dia. Ini memang agak ekstrim, saudara. Tapi itu ajaran Alkitab. Ya, ini memang kayak agak bikin ketong. Berarti karmanen. Ya memang begitu sudah. Kalau ada orang tanya bilang sama saya bilang, Bapak berarti semua orang yang tidak percaya Yesus masuk neraka? Ya memang masuk neraka. Itu memang, itu jelas, tidak bisa tidak. Itu pasti. Karena firman Tuhan yang ngomong toh. Kisah 4 ayat 12. Mari tampilkan tuh ayat. Kisah 4 ayat 12. Satu dosa sabot binasa, apalagi banyak dosa. Kisah 4 ayat 12. Ya, ayat 12. Ya, jemaat 1 2 3. Tidak ada nama lain. Ya, saya omong dalam ajaran kekristenan. Jadi kalau ada orang tanya, Bapak kalau agama ini A masuk surga atau tidak? Neraka. Agama B masuk surga atau neraka? Neraka. Pak, tapi dia bikin bikin baik tiap hari, Pak. Mau bikin baik 1000 kali, neraka. Karena tidak ada jalan lain. Saudara, ingat hanya sejalan Yesus Kristus, tidak ada nama lain. Ini kitab suci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, mari kita kembali. Jadi ingat, anugerah yang Tuhan kasih satu, Dia kasih saudara hak ketemu Allah. Yang kedua, anugerah yang Dia kasih adalah Dia kasih penebus yang tiap hari bisa menebus dosamu kapan saja ketika engkau datang kepadanya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 bilang, ketika kau mengaku dosamu, Dia setia, Dia adil, Dia mengampuni tiap hari. Bukan satu kali, tiap hari. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, apa anugerah yang Tuhan kasih sama kita? Yang ketiga, Dia memberikan kita sistem pelayanan baru. Ya. Saudara, lewat peristiwa Jumat Agung, kita menerima sistem pelayanan baru. Ya. Bukan pakai sistem pelayanan lama lagi. Maksudnya begini, saudara. Di perjanjian lama itu, orang-orang memakai banyak sekali hal-hal yang sebenarnya merupakan simbol atau lambang. Ya, contoh, kalau mau saudaraku menghadap Tuhan, kamu harus punya minimal burung tekukul. Ya, tidak bisa datang pare-pare, ya, yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, dan harus ada korban yang namanya darah ditumpahkan. Tanpa ada darah yang ditumpahkan, maka saudara, tidak mungkin orang bisa mengalami yang namanya perkenanan dari Allah. Itu sistem pelayanan lama atau sistem pelayanan di zaman perjanjian lama, zaman Taurat, zaman Musa. Saudara, pada zaman perjanjian lama juga, kalau ada orang yang saudara datang menghadap Tuhan dan diperiksa, ternyata dia najis, maka dia tidak boleh datang. Dia mesti teriak keliling saudaraku perkemahan dan berkata, najis, najis, najis. Itu perjanjian lama. Saudara, sistem pelayanan perjanjian lama juga itu dipatok oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat. Tadi saya sudah bilang, orang Israel hanya boleh di halaman, yang ada di ruang kudus itu para Lewi, dan kemudian yang masuk ruang Maha Kudus itu imam besar. Sehingga saudara, kebergantungan orang kepada imam besar itu sangat mutlak. Apa-apa imam besar, apa-apa imam besar. Karena tanpa imam besar tidak bisa. Itu sistem pelayanan perjanjian lama. Tapi dengarkan baik Bapak Mama Saudara,
Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus telah mengubahkan, menggenapi sistem yang lama itu, sehingga sekarang kita menerima sistem pelayanan yang baru. Darah bukan lagi darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda, yang harus diperiksa, sehingga saudara kadang-kadang imam menyeleweng dan akhirnya mereka jual beli di bait Allah. Sistem pelayanan perjanjian baru, sistem pelayanan setelah Jumat Agung. Kita bersyukur Yesus datang sebagai penggenapan dari semua lambang-lambang. Yesus datang sebagai penggenapan daripada semua sistem pelayanan perjanjian lama, sehingga kita lebih, saudaraku, lebih enak, lebih simpel, lebih bebas, lebih merdeka, karena ada sistem pelayanan baru yang dikerjakan lewat pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara bayangkan, kalau saudara masih ada di sistem pelayanan lama, minta maaf buat ibu-ibu, saudara datang bulan tidak boleh datang gereja. Ya, tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak layak datang ibadat. Makanya tadi saya bilang, lu pantasnya teriak najis-najis keliling. Tidak layak. Punya penyakit kusta, tidak bisa datang ibadat. Tidak boleh. Itu sistem pelayanan perjanjian lama. Lu tidak bawa apa-apa, lu kere, tidak bisa datang. Minimal tadi burung tekukur. Itu miskin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kita bersyukur kita dapat anugerah. Amin. Dapat anugerah. Minta maaf, lu mau datang bulan, tidak datang bulan, lu bisa datang kapan saja. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak perlu ya, kau ada penyakit kusta kah, keste kah, pokoknya segala macam, kusta, kista dan segala macam, kurat, datang sah. Tuhan tidak peduli dengan lu penyakit-penyakit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lu kere sama sekali, uang kolektif pun tidak ada, datang sah. Dia sudah bilang jangan datang, tidak ada. Sistem pelayanan yang baru, lebih merdeka, lebih bebas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ada ayat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama yang mengatakan dengan jelas, saudaraku, bahwa persembahan kita adalah persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu tidak lagi bicara soal hal-hal lahiriah, tidak lagi bicara soal hal-hal yang seremonial. Itu sistem pelayanan baru. Lu pun dosa ada, lu sana bisa bawa sendiri lu pun dosa, lu mesti tipi di imam. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu darah binatang dikorbankan, itu imam yang kerja semua. Orang rakyat biasa tidak boleh kerja. Korban bakaran segala macam yang dibuat. Di halaman itu ada mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Ya saudara, itu di halaman. Ya, jadi ada dua benda. Jadi kalau mau bakar-bakar yang sudihoro lalu bakar, itu imam yang kerja di situ. Darah kas masuk di dalam. Tapi dia pun tubuh binatang itu dibakar oleh imam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semuanya dikerjakan oleh sistem imam, sistem Lewi, tidak ada yang lain boleh. Makanya ada yang masih pakai begini, sistem pelayanan lama. Ya. Kalau ada dosa, bibisik di pemimpin agama, Bapak, tadi malam beta ada PKD. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahu bisik pi, bapak yang dengar dia bilang, kita udah sama-sama. Bapak bisik sudah toh. Nah ini siapa doa siapa? Saudara, itu sistem PL. Kita sudah ada dalam sistem pelayanan baru. Makanya ini ayat bilang begini. Mari kita lihat teksnya. Saudara, Ibrani 10 ayat yang ke-21. Klik. 1, 2, 3. Kita sekarang punya seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar itu siapa? Lanjut, saudaraku. Imam besar itu adalah Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Ibrani. Tampilkan lagi. 1, 3 ayat 1. 1, 2, 3.
imam besar yang kita akui, yaitu siapa? Yesus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang punya Yesus Kristus sebagai pemegang sistem pelayanan. Itu Yesus. Makanya saudara, Yesus punya darah yang sudah menggenapi, Yesus yang jadi imam besarnya, Yesus yang membatalkan hukum Taurat, semua Yesus. Itu yang saya sebut tadi, ini anugerah buat kita. Tanpa Yesus kita masih hidup PL terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketemu Tuhan tidak ada hak, ya. Ampuni dosa juga susah karena ada tabir yang memisahkan. Saudara, yang ketiga, saudara masih hidup dalam perjanjian lama yang mana semuanya bikin kita terkekang, tidak bisa bergerak. Aturan-aturan yang begitu mengikat secara kuat sehingga orang sulit sekali untuk mengalami pembebasan. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus ini, aduh, enaknya minta ampun. Makanya Yesus sekali lagi bilang, Matius 11, 28, 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini rendah hati, saudara, dan engkau akan mendapatkan ketenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah sistem pelayanan yang Tuhan kasih sama kita. Jadi karena itu saya ulang lagi, yang masih belum percaya sistem pelayanan baru, masih lebih percaya manusia, bertobatlah, karena Yesus itu imam besar di atas segala-galanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu ada yang tanya begini, kalau begitu pendeta itu untuk apa dia fungsi? Ya, untuk apa sekarang itu hamba-hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu sekarang dia punya tugas adalah memuridkan. Dia bukan jadi penguasa. Anda dengar baik-baik ya? Ingat baik-baik bahwa hamba Tuhan, pendeta, semua pelayan-pelayan Tuhan, mau di apa saja pemimpin, kita ini cuman adalah orang-orang yang dipercaya untuk memuridkan, pemimpin yang memuridkan. Kita bukan pemegang kendali segala-galanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya anak-anak Tuhan diajar untuk dewasa sekarang di perjanjian baru. Itu sistem pelayanan perjanjian baru. Kita semua mesti dewasa. Artinya begini, saudara punya kuasa yang sama dengan semua hamba-hamba Tuhan. Hanya karunia yang beda. Kuasa Tuhan kasih sama. Ya. Tuhan kasih sama, hanya karunia yang berbeda-beda. Ingat itu baik-baik. Karena itu kita diperlengkapi. Kalau saya ada masalah, saya berdoa, Tuhan bisa jawab. Bukan saya ada masalah, lari di sini, lari di sini, lari di sini, lari di sini. Seolah-olah ini dong yang hebat, ini dong yang penting. Itu tuh sistem perjanjian lama. Kita bukan. Kita orang-orang yang mempercayai Yesus berkuasa. Kalau bukan Yesus, yang ini tidak ada apa-apa, yang ini tidak ada apa-apa, yang itu tidak ada apa-apa. Yesus segalanya dalam hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik. Jadi saudara ingat baik-baik itu. Ya. Bukan saya sedang bicara untuk lepas tangan, tapi saya mau bicara supaya kita menjadi dewasa. Ada orang yang sakit pilek, telepon, Bapak, saya pilek. Hai, kau doa sendiri, kenapa? Ya saudara, kecuali memang kita sudah doa, susun bisa lah, butuh hamba Tuhan lain datang topang kita. Itu orang Kristen yang dewasa. Jadi tidak lagi bergantung kepada satu orang. Itu yang tadi saya bilang, dosa pikas tahu sini, dosa pikas tahu situ. Ini satu dia ada dosa nih. Nah dia pun dia kasih tahu pisah. Pertanyaannya dia punya. Apalagi kalau sama-sama tadi saya bilang ketemu di kafe. Nah, ini repot. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita ini kehidup masih di PL terus. Saya ulang, PL itu adalah gambaran tipologi yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Supaya Yesus itu menjadi sentral. Supaya Yesus itu menjadi segalanya. Kalau tidak bisa. Makanya Rasul Paulus kerja mati-matian. Ya. Untuk apa? Untuk memuridkan orang. Saudara. Terus memuridkan, terus memuridkan, terus memuridkan. Saya ketemu orang bolok sini.
Saya gunting rambut 1 bulan yang lalu, saudara. Lalu kemudian dia cerita, dia omong dengan yang lagi pangkas rambut ini. Tapi karena dia lihat saya ada di situ, dia juga tegur saya, Pak Pendeta. Ya, dia cerita begini, beta ini sakit. Orang bilang di tanah merah ke tanah putih kah? Ya saudara, dia supi semua. Ya, tapi dia pulang, dia pun sakit tidak sembuh-sembuh. Terakhir dia ambil kesimpulan, bilang ternyata bukan orang yang menyembuhkan, tapi kita pun iman yang menyembuhkan. Beta jujur, Pak Pendeta, ini Pak Pendeta ada. Saya duduk di belakang toh, dia lagi gunting. Pak Pendeta ada. Saya jujur, saya jemaat di gereja Elim Bolok, tapi saya jarang pergi gereja. Dia mengaku sendiri. Saudara, kalau ada masalah begini baru kau mulai cari Tuhan kiri kanan, pokok pakai cari hamba Tuhan. Padahal kita ini tidak datang dekat Tuhan. Nah, ini kan sadar toh. Bukan manusia yang bisa beri kau pertolongan, Yesus yang beri kau pertolongan. Saudara, dia kasih tahu, dia sampai di Batu Putih, bukan Tanah Putih, Batu Putih yang ditakari sana. Yang naik, yang orang bilang siapa, Markus apa itu? Yang dalam nama ha itu, saudara. Yang pukul kaki dong bisa bergerak semua itu. Lumpuh bisa berjalan. Itu bukan karena dia. Tuhan bisa pakai dia. Tapi itu bukan karena dia. Dan tidak semua orang bisa sembuh. Buktinya yang ini yang sama. Dia tidak sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik. Kita ini sudah ada di masa sistem pelayanan baru, yang mana Yesus itu bisa semua orang ketemu dia. Yesus kasih kuasa yang sama kepada semua orang. Tidak pilih-pilih. Hanya karunia yang beda. Saya ulang ini kalimat, saudara tidak boleh salah pahamin. Karunia beda, kuasa sama. Ini ingat baik-baik. Kuasa yang Tuhan beri itu sama. Lihatin ayat ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tampilkan di layar. Isi worship ya. Jadi tidak ada bilang Tuhan kasih kuasa itu beda-beda. Karena ada. Karunia beda, kuasa sama. 1:12. Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang, tidak dibilang di situ pendeta, tidak dibilang di situ saudara hamba, itu tidak ada. Semua orang yang terima Yesus, dikatakan yang percaya kepadanya dikasih kuasa sama, yaitu menjadi anak-anak Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, kau bukan anak tiri, anak kandung. Kadang-kadang kita bikin diri kayak anak tiri toh. Sorry, kita ini kayak bikin anak tiri. Kenapa saya bilang kita bikin kayak anak tiri? Kita cari yang anak kandung dong. Kita pilih anak kandung dong. Tolong beta dulu ya. Seolah-olah dia ini lebih kandung daripada kita. Seolah-olah dia lebih dekat dengan Allah daripada kita. Padahal Tuhan kasih kuasa sama menjadi anak-anak Allah. Saya ulang, kecuali PL. Kalau PL memang Tuhan bedakan. Ini saudara ingat ini. Perjanjian lama tuh Tuhan bikin beda. Musa beda. Lewi beda. Israel beda. Beda. So bisa sama. Tapi PB tidak. Yesus sudah menggenapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka iman kita tuh. Ya. Kita belajar firman tuh tambah hari kita mesti tambah dewasa. Supaya tahu, kadang-kadang kita bisa jadi Tuhan Allah kalau kita, saudaraku, terlalu rasa diri lebih spesial dari orang lain. Kita bisa jadi Tuhan Allah. Saya kan pernah dengar orang bersaksi, ya, saya punya tangan itu belum kena, baru jarak segini aja. Dia langsung begini. Itu kalau kena dia tempias 50 meter. Saudara yang terkasih dalam, seolah lu kehebat lalu. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini dikasih anugerah. Saya ulang, karunia bisa beda, kuasa sama. Karunia beda sehingga ada yang Tuhan kasih karunia menyembuhkan. Tuhan kasih karunia ada yang penglihatan. Tuhan kasih karunia ada yang berkhotbah. Tuhan kasih karunia ada yang saudaraku memimpin. Tuhan kasih karunia ada yang memberi. Itu kan Alkitab bilang, karunia itu bisa beda.
Tapi semuanya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 12 itu digunakan untuk saudaraku kepentingan bersama. Jadi Tuhan kasih beda-beda supaya jangan ada orang sombong. Sebab kalau ada satu orang yang punya karunia 9 semuanya, dia bisa pukul dada. Tapi Tuhan tidak. Dia kasih kau karunia beda dengan ini supaya kamu saling melengkapi, saling membutuhkan. Tidak ada yang jadi imam besar, tidak ada yang spesial. Yang imam besar hanya satu, dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Termasuk ini pagi, saudara, tidak ada yang spesial termasuk saya kan. Sebab kalau saya sendiri, saudara bisa bayangkan itu. Tapi kita semua punya karunia yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri, saya WL, saya pemain musik, itu bayangkan saudara seperti apa terjadinya. Pasang mic di situ lalu main sendiri, menyanyi sendiri, atur kursi sendiri, pel sendiri. Saudara, berantakan semuanya jadinya. Dan saya juga bisa menjadi dewa di atas segala dewa. Tapi tidak, Tuhan menempatkan kita dengan karunia yang berbeda-beda supaya kita semua saling melengkapi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan satu yang menjadi sentral dan fokus kita hanya imam besar agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita pindah bagian kedua, tanggung jawab kita. Ini kita sudah terima anugerah nih. Saudara terima anugerah hak, terima anugerah yang mana saudara bisa ketemu Tuhan kapan saja, tabir sudah terbelah, dosa diampuni, selesai semua. Ini anugerah. Lalu kemudian anugerah yang saudara terima adalah saudara menjadi orang-orang yang tidak lagi terikat, bebas karena sistem yang lama Tuhan sudah ubah. Ya, dia lebih bawa kita kepada sistem yang baru. Kita bersyukur sekali, ini anugerah yang Tuhan kasih sama kita. Ya, nah sekarang bagaimana kita menanggapi anugerah ini? Tentu kita tidak bisa asal-asalan. Kita mesti punya tanggung jawab dalam menerima setiap anugerah yang Tuhan beri. Meskipun dikasih pardeo, orang Kupang bilang free, ya, tapi itu tidak berarti lalu kita anggap rendah, kita anggap remeh. Karena barang anugerah yang Tuhan kasih ini bukan barang KW. Ini bukan barang sepelean. Tadi saya sudah bilang, hak ketemu Tuhan itu bukan main-main nilainya. Penebusan dosa dihapuskan itu bukan nilainya main-main, saudara, sehingga kita bisa masuk surga. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mempunyai sistem yang baru, sistem yang lama dirubah. Itu juga itu anugerah terbesar yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah anggap anugerah itu gratis. Anugerah itu karena saudaraku dikasih pardeo free, lalu kemudian kita main-main dengan anugerah. Kita tidak bertanggung jawab dengan anugerah. Ini orang Kristen yang sebenarnya dia belum terima anugerah. Karena orang kalau terima anugerah yang sebesar ini, nilai yang sebesar ini, dia pun tanggung jawab itu akan semakin lebih luar biasa. Tanggung jawab itu akan semakin luar biasa. Dan itu kita temukan di dalam teks Ibrani pasal 10 ini. Mari kita lihat saudara, tanggung jawab yang pertama adalah kita akan memiliki yang namanya ketulusan hati. Mari klik Ibrani 10 ayat 22, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati kita ini mesti tulus ikhlas. Kenapa? Karena kita pun hati yang tadi kotor sudah dibersihkan. Ini anugerah. Hati kita yang tadinya saudaraku jahat sudah dibersihkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, apalagi kita yang tadinya tidak punya hak menghadap Allah, sekarang dikasih hak menghadap Allah. Karena itu dikatakan, hendaklah kita punya hati yang tulus, ikhlas. Kata tulus, ikhlas ini saudara, terjemahan lain itu kontras dengan kemunafikan. Artinya orang Kristen tidak boleh munafik, tidak boleh berpura-pura ketika datang ketemu Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih kita anugerah, sehingga waktu kita datang kepada Allah, kita harus datang dengan ketulusan. Kita datang dengan hati yang terbuka. Kita datang dengan apa adanya.
kita kepada Allah, karena Dia sudah lebih dulu menyerahkan hidupnya kepada saudara dan saya. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi kalau saudara sudah terima ini anugerah besar nih, yang tadi saya sebut 3 tadi. Tapi saudara datang muna-muna, muna-muna itu artinya sudah munafik. Itu artinya di depan lain, di belakang lain, itu munafik. Ya. Ada orang kan Kristen model begini, nanti kita bahas pada minggu depan. Orang begini ini orang-orang yang murtad. Orang-orang begini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak menghargai kasih karunia Allah. Dia pun dosa yang ngeri-ngeri itu Tuhan sudah bebaskan semua. Tapi kok datang kepada Tuhan dengan munafik? Datang kepada Tuhan dengan topeng. Datang kepada Tuhan dengan tidak tulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waduh, jangan. Kemunafikan itu bahaya sekali. Saudara kan bisa temukan itu ayat dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-6 mulai, ya. Yesus bicara tentang kemunafikannya orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu. Kemunafikan itu kontras sekali lagi dengan hati yang tidak tulus, dengan hati yang terkontaminasi, hati yang tidak murni. Hati-hati saudara. Kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah. Terima anugerah itu tidak berarti terima barang free. Saya ulang, akhirnya kita harba biru, ya. Melayani Tuhan dengan kemunafikan, ya, ikut Tuhan dengan kemunafikan, ibadah dengan kemunafikan, buang jauh-jauh. Karena kalau itu terjadi dalam hidup kita, saya ulang lagi, Anda orang-orang yang sebenarnya murtad. Minggu depan itu saya bahas tentang bagian itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang-orang yang sebenarnya murtad. Ya, kok dikasih anugerah tapi sana hargai, dikasih karunia, itu mau bilang apa lah? Itu murtad, itu dia pun nama. Ya. Sudah dikasih hak, tapi itu hak tidak dihargai, itu namanya orang-orang murtad. Sudah ditebus dosanya, tapi tidak hargai, itu penebusan. Itu murtad. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo, saya ingin ingatkan Jumat Agung ini. Aduh, mari kita semua hargailah. Ya. Makanya saudara datang kepada Tuhan itu betul-betul dan tulus. Hati tak buka di Tuhan, tulus ikhlas Tuhan. Beta memang orang sudah sempurna, tapi beta mau belajar untuk dari hari ke hari semakin lebih baik. Beta datang menghadap Tuhan. Beta datang serahkan bepu hidup. Beta terima apa yang Tuhan mau katakan kepada beta. Itu orang tulus ikhlas, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Saudara, Tuhan ubah beta, Tuhan sempurnakan beta tiap hari. Mesti saudara, ini orang-orang yang tidak ada kemunafikan. Hari-hari ini saudara, banyak kan orang di gereja suci, ya, tapi di luar gereja itu tidak suci. Itu tuh munafik. Di dalam gereja kayak malaikat, di luar gereja setan juga kalah. Satu kali saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini cerita. Setan datang ketemu Tuhan, lalu setan berkata begini, Tuhan, saya mau berhenti jadi setan. Saudara, lalu Tuhan bilang, kok kenapa? Iya, soalnya bayangkan dong bakalai di rumah, dong bilang setan yang buat. Dong curi orang pu barang, dong tuduh setan yang buat. Padahal beta ini sudah tahu apa-apa. Ya. Dong piperkosa orang, dong bilang gara-gara setan. Setiap kali semua gara-gara setan. Dong bercerai, dong bilang gara-gara setan. Ya, dong selingkuh, dong bilang gara-gara setan. Semua gara-gara. Makanya Tuhan, saya pensiun saja. Soalnya manusia lebih jahat daripada saya. Dong sudah jadi setan lebih di atas saya. Nah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita ini suka mengkambing hitamkan. Sorry ya saudara, bukan berarti bukan pekerjaan setan, tapi kadang-kadang kedagingan kita yang membuahkan dosa. Ya. Tapi apa-apa kita tuduh setan. Apa-apa kita tuduh setan. Setan memang ada bekerja. Kan lu sudah tahu ada setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kan juga harus tahu, saya sudah terima anugerah. Saya sudah terima anugerah. Kemunafikan saya mesti tanggalkan. Kemunafikan saya mesti tanggalkan. Jangan hidup terus dalam kemunafikan.
Itu namanya antikris. 1 Yohanes pasal 2, tampilkan ayat ini 18-19. Perhatikan 1 Yohanes 2 18-19. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Ya, 1 Yohanes 2. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini bilang begini. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris itu akan datang. Sekarang telah bangkit banyak. Itulah bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sampai sini saya tanya, berarti antikris sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Sudah. Di mana dia? Ayat 19. Oke, 1, 2, 3. Sampai di situ. Antikris itu berasal dari mana? Dari mana? Ulang, dari mana? Tanya samping kiri kanan. Awas jangan sampai lu. Ya dari antara kita, nah bilang ini. Dari antara kita. Siapa mereka itu? Siapa itu mereka itu? Yang ada di antara kita. Ya, tapi saudara, dia itu antikristus. Siapa dia? Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak. Jadi mereka itu tidak sungguh-sungguh. Itu saudara kalau perhatikan teks ini lebih tepat. Mereka itu pura-pura ada di antara kita. Mereka itu munafik ada di antara kita. Itu antikris. Jadi orang yang saudaraku sudah terima anugerah, sudah merasakan anugerah, kok bisa? Itu hanya orang yang sekali lagi antikristus itu. Kalau orang tidak sampai tulus ikhlas menghadap Tuhan pura-pura. Saya ulang lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, aduh, lu sudah terima anugerah yang begini besarin, lu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu antikris, dan antikris itu pasti tidak akan bersama-sama kita selamanya. Lihat lanjutan, perhatikan teks. Sebab 1, 2, 3. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Itu artinya ada waktu nanti di mana mereka akan jadi pengkhianat semua. Sekarang mereka masih pura-pura. Sekarang mereka pakai topeng. Sekarang mereka ada di antara kita, seolah-olah mereka Kristen, seolah-olah mereka anak Tuhan, seolah-olah mereka orang gereja, seolah-olah mereka pelayan Tuhan. Tapi pura-pura, munafik. Nanti kita lihat. Itu pasti. Lanjut. Tetapi hal itu, 1, 2, 3. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Makanya saya percaya waktu Yudas mengkhianati, Petrus kaget, Yohanes kaget, Simon orang Selot kaget. Ih, kenapa kok bisa dia? Selama ini mereka tidak tahu dia munafik, dia pura-pura. Dia ada di antara 12 rasul. Dia juga melayani bersama-sama Yesus. Mungkin saudara terkasih dalam Tuhan, waktu pungut itu, roti yang sisa dari 5 roti dan 2 ikan yang dibuat oleh Tuhan Yesus mujizat. Pak Yudas juga sedang ikut kumpul, saudara. Mungkin Yudas bicara agak sedikit rohani kepada Petrus. Petrus, ingat, meski kita sudah kumpul, tapi ingat masih ada orang-orang miskin di luar sana. Padahal ini munafik. Seperti yang dalam Yohanes pasal yang ke-12, waktu saudara minyak ditumpahkan oleh Maria, Yudas bilang, jangan. Ini minyak kalau kita jual harganya cukup mahal, dan uangnya kita bisa simpan dan kita pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kelihatannya dia rohani sekali, kelihatannya dia orang yang memberikan sumbangsi dalam pelayanan, ide-ide cemerlang, tapi dia munafik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ini orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab, hati mesti tulus ikhlas. Makanya datang ibadah, ingat baik-baik. Ketemu Tuhan tuh sonde boleh ada hal-hal yang bikin botong munafik. Jangan. Makanya Yesus pernah bilang, kalau lu bawa lu persembahan, ya, tapi ada sesuatu apa di dalam hatimu, tinggalkan lu persembahan. Bisa selesaikan dahulu. Karena lu percuma. Itu lu datang dari munafik. Lu mau haleluya rentangkan tangan model apapun. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak nilai orang yang seperti ini. Itu kemunafikan. Maka itu hari ini sekali lagi, ingat baik-baik, Tuhan ini anugerah terlalu besar. Beta tiap hari beta mesti perbaiki ini hati. Dalam doa pagi kami hari Sabtu, ayat yang diingatkan kepada kami, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Hati ini tiap hari mesti jaga supaya jangan ada yang tidak tulus dengan Tuhan. Tidak boleh ada yang namanya sudah kepura-puraan. Tidak boleh ada yang namanya ketidaksungguh-sungguhan. Karena anugerah yang kita terima itu anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Ada amin? Bertanggung jawab. Kedua, tanggung jawab itu membuat kita, saudara, satu, tulus ikhlas. Yang kedua, tanggung jawab itu membuat kita memiliki keyakinan iman yang teguh. Tampilkan kembali di PowerPoint kita. Memiliki iman yang teguh. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22, 23. Saya bacakan teks ini buat kita sekalian. Ibrani 10, 22 dan 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Keyakinan iman yang teguh. Kembali diulangi di ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Teguh dalam iman, teguh dalam pengharapan. Ini saudara berbicara tentang bagaimana kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, ya. Tapi kita harus bertanggung jawab. Saya sudah terima anugerah ini. Saya sudah terima sesuatu yang nilainya tinggi, nilainya besar. Saya tidak boleh digoncangkan dengan masalah, dengan tantangan, dengan kesulitan hidup, dengan penderitaan, dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Karena sekali lagi, penderitaan yang kita alami zaman ini, Paulus berkata, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah sudah sediakan buat saudara dan saya. Makanya kita diminta untuk bertahan, tetap teguh, tetap pegang itu pengharapan. Imanmu tidak boleh bergeser, imanmu tidak boleh goyah di tengah-tengah situasi sulit apapun. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mesti bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan beri kepada kita sekalian. Jadi kalau ada orang Kristen sedikit-sedikit, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada masalah, mau goncang, mau tinggalkan Tuhan, aduh, kamu tidak menghargai anugerah yang Tuhan beri. Anugerah itu harusnya membuat kita semakin berpegang teguh kepada keyakinan iman. Anugerah itu membuat kita berpegang teguh pada pengharapan bahwa di dalam Tuhan memang ada penderitaan, di dalam Tuhan memang ada kesulitan, di dalam Tuhan memang ada tantangan. Tetapi kami bersyukur, di dalam Tuhan anugerah besar kami sudah terima. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ingin sampaikan pagi hari ini, kalau saudara menghadapi masalah, jangan pernah gampang salahkan Tuhan, ya. Tuhan suka kasih anugerah yang luar biasa, ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan bilang Tuhan, Tuhan kok di mana? Tuhan sudah sayang beta, Tuhan sudah pelihara beta, Tuhan sudah jawab doa. Jangan, Tuhan sudah kasih kita anugerah terbesar. Berpeganglah pada pengharapan itu, tetap yakin, Tuhan, kalau saya Engkau bisa selamatkan, kalau saya Engkau bisa bawa saya keluar dari dosa, kalau saya diberi hak untuk ketemu Allah, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang saya alami. Itu anugerah yang Tuhan kasih sama kita. Saudara yang diberkati. Terakhir, ketiga,
Anugerah itu membuat kita saling memperhatikan dan saling mendorong. Orang yang terima anugerah itu dia punya tanggung jawab, dia saling perhatikan, dia akan didorong orang lain. Dia tidak cuek. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu anugerah. Mari kita lihat teks Ibrani 10, 24, 25. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, orang kalau terima anugerah itu bikin dia akan punya gairah, punya semangat untuk saling kasih ingat satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling dorong satu dengan yang lain, saling menasehati satu dengan yang lain. Makanya saya mau bilang begini, jadi orang Kristen itu jangan anti kritikan. Tapi ingat, saudara, kritikan itu ada dua. Ada orang yang mengkritik untuk menjatuhkan, ada orang yang kritik dengan maksud membangun kita. Ada orang yang mengkritik untuk membuat saudara terdorong lebih giat, terdorong lebih rajin, terdorong lebih setia dengan Tuhan. Nah saudara, orang-orang yang terima anugerah Tuhan itu selalu memberikan masukan, nasihat kepada kita, kritikan-kritikan kepada kita untuk membuat kita tambah setia, tambah giat, tambah luar biasa di dalam Tuhan. Karena kalau orang tidak saling menasehati dan tidak saling mendorong, kemungkinan orang itu belum terima anugerah. Orang yang santai, orang yang sudah tidak peduli dengan hal-hal yang saudara sifatnya itu adalah iman, sifatnya itu adalah untuk kemajuan rohani, itu orang yang sebenarnya belum menerima anugerah. Karena orang yang menerima anugerah, dia didesak untuk saudaraku saling mendorong, saling menasehati, saling kasih ingat, saling kasih tahu, supaya tidak boleh lemah, tidak boleh mundur, tidak boleh saudara malas, tidak boleh bosan, harus selalu giat, harus selalu rajin, harus selalu saudaraku melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya bicara dari mimbar ini selalu kayaknya menasehati, menegur, sebenarnya satu, karena anugerah yang Tuhan beri itu yang membuat saya tidak bisa tinggal diam untuk tidak bicara sesuatu yang membuat saudara juga mengalami kemajuan rohani. Kemajuan rohani itu menjadi sesuatu penting dan tugas kita semua. Kalau saudara terima anugerah tapi di rumah ada orang yang malas ibadat, Anda tidak bicara untuk dia, sebenarnya Anda tidak saling membangun. Saudara terserah itu orang mau dengar atau tidak. Alkitab kan bilang tegur dengan sabar. Sabar itu seseomong, itu tidak berarti tidak omong. Sabar itu artinya omong terus tetapi tidak pernah bosan. Ingatkan terus tapi tidak pernah bosan. Nasihati terus tidak bosan. Itu Alkitab bilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang tidak mau lakukan kebenaran, ingatkan terus, omong terus, omong terus. Saudara, nasihat terserah. Karena kita memang diberi tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Kata saling itu mendesak. Tanggung jawab. Karena keselamatan dan anugerah itu bukan hanya untuk kita seorang diri, tapi untuk semua orang. Terutama orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang di dekat kita. Makanya pesan Tuhan pada kesempatan ini, ingat baik-baik. Kalau saudara terima anugerah Tuhan, jangan pernah berhenti untuk memperhatikan orang lain. Saling membangun. Perhatikan, saling membangun. Perhatikan, saling membangun. Ada banyak orang suka perhatikan yang lain, yang negatif. Yang positif dia tidak perhatikan, yang negatif dia suka perhatikan. Saudara, ini adalah kelompok-kelompok penggosip. Yang suka memperhatikan yang negatif-negatif itu kelompok-kelompok penggosip. Kenapa? Karena dia mesti cari ini bahan apa hari ini nih. Mau ngomong apa tentang si A, si B, si C. Makanya dia cari, dia perhatikan orang. Dia perhatikan.
supaya dia punya bahan untuk bisa membicarakan orang lain. Kita tidak. Kita memperhatikan bukan untuk membicarakan atau menggosip. Kita memperhatikan untuk mendorong. Kita memperhatikan untuk menasihati. Kita memperhatikan untuk kemajuan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang kita tidak boleh lupakan. Ada orang keluar gereja karena dia tadi sepanjang ibadah itu memperhatikan orang ya, yang dalam tanda kutip negatif. Lu tahu kok sonde apa? Mam tua ini hari beta lihat dari dia ikat rambut ya, dia ikat rambut warna ungu. Turun datang beta lihat di dia pun baju ungu. Terus turun datang lagi dia lihat di dia pun tas ungu, irok ungu, sepatu ungu. Saudara, beta dalam hati, kalau ini sepanjang ibadat lu lihat ungu semua, berarti lu lihat dari atas turun pi bawah. Lu tahu kosannya, bukan hanya dia pun baju, bukan dia ikat rambut, bukan hanya dia pun sepatu, dia pun kuku dan ungu semua. Saling memperhatikan, bukan dalam hal yang begini. Dia mau pakai ungu semua, kok merah semua, kok coklat semua, kok hitam semua, kok itu dia urusan. Tapi perhatikanlah, jangan sampai tadi sepanjang ibadat dia hanya menguap. Itu yang lu perhatikan. Supaya pulang lu kasih tahu dia, ibadat tuh jangan terlalu menguap. Kasih tahu. Itu perlu diperhatikan. Ada yang ibadat main HP, perhatikan dia. Saya rencana mau pasang CCTV di ini ruangan. Supaya perhatikan tingkah laku dalam kebaktian tuh. Karena ada orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah. Main HP waktu ibadat. Saudara, main HP waktu kebaktian. Itu perlu kasih ingat itu. Kasih ingat. Itu kita namanya saling mendorong, saling menasihati. Itu kita tugas, tanggung jawab. Tuhan marah sama kita kalau kita tidak kasih tahu. Karena kita sudah terima anugerah dari Tuhan. Lu terima barang fare yang bernilai, yang berharga. Kenapa lu diam? Kenapa lu tidak bicara? Saudara yang terkasih dalam itu, perhatikan. Kalau lihat dia pakaian memang terlalu menor, saudara, ya, sorry, harus kasih ingat. Minggu depan lu jangan pakai begitulah. Baik, lu mah beta terganggu. Kasih tahu toh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kan pakaian itu bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Mesti kasih ingat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, perhatikan ada hal-hal yang memang seharusnya tidak boleh dilakukan, dan itu kita perlu kasih tahu. Kalau ada orang ketemu saudara bikin sesuatu yang jahat di luar sana, lalu dia panggil saudara, dia tegur, saudara bersyukur, karena itu artinya dia masih memperhatikan saudara. Dia masih memperhatikan saudara. Dan itu baik. Itu baik. Saya ulang lagi. Dan itu tugas kita semua. Jangan ada yang mau tutup mulut. Musamang terserah dia mau terima baik, son terima, itu dia urusan. Saudara, entah nanti dia akhirnya mengucilkan kita, entah akhirnya dia akhirnya marah dengan kita, malas tahu. Yang penting tugas kita mesti menasehati. Saling, ada kalimat itu nah. Ayat ini perintah ini suruh supaya kita mesti kasih tahu. Tidak bisa tidak. Karena Tuhan semua datang. Itu ayat bilang Tuhan sudah dekat. Bukan air yang sudah dekat, Tuhan yang sudah dekat. Ya, Tuhan sudah dekat. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu akan datang, ya. Kita akan perhatikan bagian selanjutnya. Saya tutup dulu dengan ini. Yang keempat, semakin rajin beribadah. Akhirnya kalau kita semakin kasih ingat satu dengan yang lain, kita akan rajin ibadah. Ya.
setia. Perhatikan Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, semakin giat melakukannya. Jadi saya mau sampaikan istri-istri ya yang suami pemalas ibadah. Ingat, kasih ingat dia. Kasih ingat. Jangan berhenti cerewet, harus cerewet. Kasih ingat terus. Ya. Dalam hal ini baik, beta anjurkan cerewet. Bila perlu Anda punya suara yang kasih ingat ibadah itu rekam. Jadi kalau Anda bosan ibadah, putar pakai speaker. Rajin ibadah Bapak, rajin ibadah Bapak, rajin ibadah Bapak. Karena mungkin omong sudah capek, sekarang canggih, rekam suaramu. Putar. Saudara, biar dia pun telinga mendidih di situ. Ya. Harus. Jangan suami tidak datang kebaktian, lagi tidur, Bapak tidur sudah ya. Mama kasih tambah kain selimut teh dingin, ini hujan-hujan begini, Bapak lanjut. Itu sama dan lu tutup lupu laki di neraka. Saudara terkasih dalam, jangan. Ya. Dalam hal ini mesti kasih bangun dia. Kasih bangun, jangan kasih biar dia tidur, kasih bangun. Dia tidak mungkin pukul lu. Percayalah. Kalau dia pukul, lapor polisi. KDRT kan? Tinggal pisah, bisa dia tambah malu tuh. Kenapa kalau pukul laki? Lu istri? Ya, kalau dia jawab, Bapak beta tidur sono dia bangunkan. Kenapa lu kasih bangun dia? Ibadat penting Pak polisi. Kasih tahu begitu toh? Makanya saya kasih bangun dia, bukan saya kasih bangun dia untuk pikir jahat. Saya tidak kasih bangun dia untuk mencari uang, tidak. Saya bangunkan dia untuk pergi ibadat. Rajin ibadat. Tidak salah. Dan Tuhan puji saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu penting. Anak-anak yang pemalas ibadat mesti kasih semangat. Ayo rajin ibadat. Kasih ultimatum. Kalau kau tidak ibadat, uang saku potong. Selesai. Minggu depan tidak ibadat lagi, tidak ada uang saku. Mesti tegas. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesti tegas. Itu tidak salah, Tuhan tidak marah. Ya. Itu karena kita didik untuk kebaikan. Kita didik untuk sesuatu yang baik.